ketemu lagi di IMPA hari ini. Dan untuk mengawali perjumpaan kita naikkan satu pujian dulu. Tapi sebelum satu pujian, karena mau tanya, sudah mandi apa belum? Kalau belum mandi, mending di pause dulu videonya, karena tunggu. Dan karena kasih waktu juga untuk saat teduh. Ya, adik-adik, sudah saat teduh. Sekarang kita mau menaikkan pujian kita. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Sekarang kita mau mulai IMPA kita awali dengan doa pembukaan dulu. Mari kita satu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah menyertai kami, telah memimpin kami, sehingga kami dapat bangun di pagi hari ini dan mendengarkan firman-Mu dan memuji-Mu. Kiranya Tuhan mau berkati IMPA kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan sertai kami anak-anak-Mu agar kami dapat mendengarkan puji-pujian dan kami dapat mendengarkan firman-Mu sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saya undang bangkit berdiri dan kita akan membaca Mazmur pujian dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Di bawah perikop dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi
dan bermalam dari naungan yang Maha Kuasa. Akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku dan kupercayai. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan Mazmur pujian kita. Sekarang kita naikkan satu lagu lagi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dilayani oleh Kakak Esi. Mari kita nyanyikan pujian tiap orang yang mendengar. 1, 2, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak Esi mengundang adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Lepas tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan dan pelindungan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau belajar, mendengarkan, dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan, tinggal diam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang Kakak Esi undang adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri, siapkan Alkitabnya. Kemudian kita mau baca sama-sama dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Tapi Kakak Esi akan mengajak adik-adik untuk membaca satu ayat saja, yaitu pada ayatnya yang ke-6. Sudah? Semua bangkit berdiri ya. Kita baca bersama-sama. Berbahagialah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Sekarang Kakak Esi mau bercerita. Ceritanya ini ditulis oleh Rasul Petrus. Rasul Petrus menulis sebuah cerita untuk jemaat yang ada di kota Asia Kecil, Galatia. Nah, kenapa? Mau tahu kenapa alasannya Rasul Petrus menuliskan surat buat mereka? Sebelumnya Kakak Esi mau nunjukin satu gambar dulu. Ya, gambar yang pertama. Nah, ada rumah yang terbuat dari jerami. Kira-kira kalau rumah yang terbuat dari jerami ini, saat datang hujan, datang angin, datang badai, rumahnya masih bisa berdiri kokoh? Tidak, rumahnya akan hancur. Gambar yang kedua, ada lagi rumah yang terbuat dari kayu. Apa yang terjadi saat datang angin, hujan, badai? Rumahnya pun roboh. Rumah yang ketiga terbuat dari batu yang teguh. Ada pondasinya, ada tiangnya, ada temboknya, ada atapnya. Tahu apa yang terjadi saat datang hujan, badai, angin topan? Rumah itu tetap berdiri teguh. Sama seperti lagu yang tadi kita sudah nyanyikan. Nah, firman Tuhan juga mau bercerita seperti itu. Ceritanya tentang sebuah rumah. Kok rumah kayak sih? Apa hubungannya? Hubungannya di sini. Kenapa rumah yang terbuat dari batu, terbuat dari pondasi yang kuat, dari tiang-tiang yang kuat, itu jauh lebih kuat. Jauh lebih bisa menahan segala macam badai, hujan, topan, dia tetap berdiri. Nah, sama seperti hidupnya orang Kristen juga harus mengalami 3 hal yang harus dipegang kuat, dipegang teguh, dan harus dilakukan dalam kehidupan hari lepas harinya. Yuk kita lihat pertama, yang paling bawah itu namanya pondasi. Dalam membuat rumah harus ada pondasi yang kuat. Pondasinya itu dalam hidup orang Kristen seperti apa? Adalah iman.
Iman itu apa? Percaya, yakin. Percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan seperti rumah yang ketiga tadi, akan berdiri kokoh karena terbuat dari pondasi yang kuat. Nah, setelah pondasi akan ada tiang-tiang. Tiang-tiang rumah ini diibaratkan dengan pengharapan. Pengharapan kepada siapa? Iya, pengharapan kepada Tuhan Yesus. Kita meletakkan semua pengharapan kita kepada Dia. Kita datang kepada Dia, kita menyerahkan semuanya lewat apa? Lewat doa. Kita berharap kepada Tuhan. Ingat yang pertama tadi pondasi, pondasinya berupa apa? Iman. Yang kedua adalah pengharapan. Sama kayak rumah, pondasinya udah jadi, tiangnya udah jadi, ada temboknya, ada atapnya. Sekarang orang yang tinggal di dalam rumah itu harus menciptakan kasih. K-A-S-I-H. Kok kasih, Kak? Iya, itu yang ketiga, kasih. Kalau orang yang tinggal di dalam rumah ini tidak mau saling mengasihi, tidak mau saling menyayangi, rumahnya akan nyaman? Kita tinggal di dalam rumah yang nyaman? Tidak. Kalau kita hidup dalam sebuah kebencian, suka marah-marah, suka berkelahi, suka berantem dengan kakak, suka melawan orang tua, hidup kita tidak damai, tidak ada kasih. Walaupun rumahnya bagus, rumahnya indah, tapi kalau tidak ada kasih, tidak ada kedamaian. Sama seperti yang ketiga tadi. Selain kita punya iman, kita punya pengharapan, kita juga harus punya kasih. Kasihnya itu juga sama seperti kasih kita kepada orang tua, kasih kepada saudara, terlebih lagi kasih kita kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh kesungguhan. Kita terapkan itu, kita lakukan itu dalam tindakan yang nyata. Saling menyayangi satu sama lain, saling menyayangi adik sama kakak, hidup yang rukun, hidup yang damai, tidak suka berkelahi. Nah, kalau 3 kata tadi sudah kita lakukan, kita dapat menjadi saksi-saksi Tuhan. Ingat, tadi yang pertama apa? Iman. Yang kedua, pengharapan. Dan yang ketiga adalah kasih. Itu dia surat dari Rasul Petrus untuk jemaat yang ada di kota yang tadi. Mereka dihimbau, diberitahu, walaupun dalam keadaan susah harus tetap teguh dan memegang 3 kata kunci tadi untuk hidup sebagai orang Kristen. Iman, pengharapan, dan kasih. Demikian cerita kita hari ini, firman Tuhan kita hari ini, dan kita dapat lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Sekarang Kakak Esi undang lagi adik-adik untuk berdoa. Kita mau berdoa menghadap Tuhan, naikkan syafaat kita. Tangannya dilipat, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau melakukan apa yang sudah kami dengarkan, kami renungkan bersama-sama dalam kehidupan kami. Kami mau mempunyai iman yang kuat, pengharapan, dan cinta kepada Engkau. Dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat orang tua kami. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat yang lebih lagi. Biarlah mereka dapat mendidik anak-anaknya dengan penuh takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga teringat untuk teman-teman kami yang lainnya, mereka dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan memulihkannya, mau menjamah setiap bagian tubuh yang sakit dan memberikan kesembuhan. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun, biarlah Roh Kudus Tuhan mau senantiasa menyertai dia dalam masa dan hari bahagianya, dan dia bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk semua kakak layan dan bunda layan.
Berikan kami semua hati yang lebih lagi untuk melayani Engkau. Tuhan, kami juga teringat untuk keadaan bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya dalam nama Tuhan Yesus, pandemik yang ada di Indonesia ini dapat berlalu. Dan kami Tuhan dapat kembali lagi beribadah bersama di rumah-Mu. Ini doa dan seruan kami Tuhan Yesus yang tidak pernah sempurna, yang kami naikkan dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan yang dibawakan oleh Kakak Esi. Sekarang kita mau memberikan persembahan kita. Sambil memberikan persembahan kita yang nantinya adik-adik bisa titipkan ke orang tua, biar orang tua adik-adik yang membawakannya ke gereja. Nah, kita nyanyikan pujian Semua yang Tercipta. Kita sudah membawa persembahan kita dan sekarang kita akan membawanya ke dalam doa. Kita berdoa, adik-adik bisa ikuti kata-kata Kak Hana. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, atas berkat-Mu, melalui orang tua kami. Saat ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan mau memberkati persembahan ini, dan kiranya persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita mau naikkan satu pujian lagi. Cinta akan Yesus tak berarti. Adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah impa kita. Kita mau menerima berkat Tuhan. Kakak Esi mengundang adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau terima berkat dari Tuhan ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah melakukan ibadah impa kami dari awal, pertengahan, dan pada akhirnya.
Biarlah apa yang sudah kami dengar, kami renungkan bersama-sama, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik, kiranya selalu menyertai kami, membimbing kami dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Dan Roh Kudus Tuhan selalu menjaga kami. Inilah doa dan seruan kami Tuhan Yesus yang kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, impa kita sudah berakhir nih. Tapi sebelum mengakhirinya, kita ucapkan terima kasih dulu kepada Kakak Esi sama-sama. 1, 2, 3. Terima kasih Kakak Esi. Sama-sama. Nah, kita ucapin juga terima kasih ke kakak-kakak yang udah mengiringi kita dari tadi puji-pujian kita. Terima kasih Kakak Rio dan Kakak Ferdi. Sama-sama, sama-sama. Nah, tidak lupa juga kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada papa-papa kita yang berulang tahun, yaitu Pelkat PKB dan juga di minggu kemarin Pelkat PKB dan juga kakak-kakak kita di Gerakan Pemuda yang berulang tahun di minggu ini. Kita ucapkan selamat ulang tahun Pelkat PKB dan Pelkat GP. Semoga sukses selalu dalam pelayanan. Nah, adik-adik, demikian impa kita di hari ini. Semoga adik-adik selalu dalam keadaan yang sehat dan juga selalu ikut impa online. Dan adik-adik juga jangan lupa untuk selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir ya. Nah, adik-adik, untuk menutup impa kita, biasanya kita ngapain ya? Kita jongkok dulu deh, jongkok. Udah lama kan nggak jongkok? Kita jongkok sebelum Kak Hana hitung ya. Jongkok ya. 1, 2,